Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam rangka mempelajari bagaimana menulis huruf hijaiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menulis huruf ro dan zai. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar lagi menulis huruf hijaiyah berikutnya, yaitu huruf sin dan shin. Terkait penulisannya, kedua huruf ini juga sama seperti huruf ro dan zai, kemudian jim ha kho, yaitu keduanya memiliki bagian badan di bawah baris kedua. Dan untuk bagian pertamanya, bagian awal penulisan hurufnya itu hampir mirip juga dengan huruf ro itu sendiri atau dengan huruf ba ta tha. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya menggunakan spidol warna merah. Dan untuk huruf sin dan shin bentuknya sama, yang membedakan hanya dari ada tidaknya titik di atas hurufnya. Kita mulai dulu dengan huruf sin. Ini huruf sin. Kita akan coba ulangi mengenai berapa jumlah langkah penulisannya. Jadi langkah pertama seperti menuliskan bagian pertama kali huruf ro ataupun ba. Hanya saja di sini lebih dekat ke bagian barisnya. Kemudian kita ulangi lagi, disambung dengan lakukan ke arah bagian atas. Kemudian yang kedua, namun agak lebih panjang dari bagian yang pertama. Itu yang keempat. Kemudian langkah terakhir yang kelima. Oke, jadi di sini terdapat 5 langkah untuk membuat huruf sin. Satu, seperti kita menuliskan dahulu huruf ro atau zai, tapi bentuk yang pertama gitu ya. Kemudian kalau mengulang lagi ke huruf-huruf sebelumnya itu ba ta tha. Hanya saja di sini lebih dekat ke arah bagian barisnya. Kemudian langkah kedua tadi menuliskan lengkungan namun ke arah atas, atau lebih jelasnya akan saya tuliskan petunjuknya menggunakan pensil. Jadi untuk langkah pertama membuat huruf sin ataupun shin, kita tarik ini yang pertama. Kemudian langkah berikutnya ini yang kedua. Kemudian langkah ketiga membuat lengkungan lagi, namun lebih panjang dan tidak terlalu tinggi gitu ya bagian ujungnya. Langkah keempat itu membuat awalan dari huruf nun sebenarnya. Jadi agak panjang. Kalau dulu huruf ba hanya sedikit, huruf ro agak lebih panjang. Namun untuk huruf nun itu sampai melewati batas bawah yang ini sebagai awalan hurufnya. Nah, ini sebenarnya dijadikan bagian badan dari huruf sin ataupun ke arah ekornya nanti. Nah, baru terakhir ini yang keempat
Nah, ini yang terakhir, yang kelima. Oke. Jadi untuk agar bisa lebih jelas, bisa kita lihat lebih dekat. Oke. Jadi ada 5 tahapan untuk membuat huruf sin ataupun shin. Namun di sini ada ketentuan yang lain juga, yaitu untuk kalau dibilang mahkota ya, karena ini bentuknya seperti mahkota. Mahkota yang ini yang ada di atas baris itu kalau ditarik garis itu agak miring, jadi menurun. Jadi ini harusnya yang tengahnya harusnya agak tinggi sedikit ya dibanding dengan yang paling belakang. Nah, kemudian bagian ujung ekornya itu melewati batas baris yang ini sedikit dan lurus kalau ditarik garis lurus gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba menuliskan salah satu contoh kata dalam bahasa Arab yang itu mengandung unsur huruf sin namun ditulis dalam kondisi tunggal, artinya berdiri sendiri. Kalau anak sekolah di beberapa tempat ataupun di kota-kota besar ataupun yang memang sudah banyak kendaraan, kita mengenal kata bis atau bus ya. Nah, dalam bahasa Arab itu ternyata bis ini diambil juga dari bahasa asing, yaitu basun. Kita coba tuliskan contoh katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya rasa di sini huruf alifnya kurang bagus ya. Kita coba buat lagi. Oke, contohnya masih belum tepat penulisannya. Itu juga harusnya menyentuh bagian bawah. Saya ulang lagi. Oke, saya rasa ini sudah mewakili ya. Jadi tadi katanya adalah basun, yang maknanya adalah bis. Oke, jadi contohnya bisa dilihat basun. Nah, penulisan huruf sin sudah terwakili dengan kata basun ini yang maknanya adalah bis. Nah, sekarang kita akan menuliskan huruf yang kedua, yang itu sama bentuknya seperti sin, namun itu shin. Bedanya ada di mana? Ada di titiknya. Oke. Kita coba ulang langkahnya ya. Nah, kalau tadi huruf sin tidak ada titiknya di atas. Kalau sekarang huruf shin itu memiliki 3 titik di atas mahkotanya. Oke. Mengenai langkah-langkahnya sama saja. Ada 5 langkah. Kita coba ulangi. Itu langkah pertama, kemudian langkah kedua. Ini langkah ketiga. Itu langkah keempat. Nah, ini yang langkah kelima. Kemudian diberi tanda titik 3 di atasnya. Nah, ini adalah huruf shin. Sekarang salah satu contoh kata dalam bahasa Arab yang itu ada unsur huruf shin-nya
Yang saya temukan tadi, nah kalau zaman dulu mungkin disebutnya pancuran ya. Kalau anak-anak itu melihat atau bermain di sawah gitu ya, itu ada pancuran. Atau di sungai-sungai yang itu ada pancuran dari arah yang lebih tinggi dan itu biasa dipakai mandi, itu ya pancuran. Nah kalau di dalam bahasa Inggris namanya shower. Nah dalam bahasa Arab namanya dushun. Kita coba tuliskan. Oke, nah ini contoh kata dalam bahasa Arab yang mewakili penulisan huruf shin di dalamnya, yaitu ada kata dushun yang maknanya adalah shower atau pancuran. Dan tadi untuk mewakili huruf sin ada kata basun yang maknanya adalah bis. Nah, dari dua huruf ini kita sekarang sudah mengetahui bahwa huruf sin dan shin itu memiliki bentuk yang sama, tetapi perbedaannya hanya di ada tidaknya titik. Tadi kalau huruf sin ini itu tidak memiliki titik di atas mahkotanya, sedangkan huruf shin itu memiliki 3 titik di atas mahkotanya. Mengenai langkah-langkah penulisannya, kedua huruf tersebut memiliki langkah yang sama, yaitu ada 5 langkah. Oke. Dan sekarang kita juga sudah belajar 2 kata berikutnya dalam bahasa Arab yang itu dalam keseharian kita sering menemukan kata tersebut atau sering menggunakan kata tersebut, hanya berbeda bahasa. Tapi dari beberapa bunyinya itu terdengar sama. Contohnya tadi kata bis dalam bahasa Arab itu basun. Atau dushun sendiri sebenarnya dalam bahasa asing lain, salah satunya bahasa Jerman, itu terdengar sama. Kalau dalam bahasa Arab itu dushun yang maknanya shower atau pancuran. Kalau dalam bahasa Jerman itu duschen. Itu juga bentuk kata kerja yang maknanya adalah mandi namun menggunakan shower. Nah, kita sekarang sudah ada di bagian akhir dari proses belajar menulis huruf hijaiyah dalam episode menulis huruf sin dan shin. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa selalu tetap rajin belajar dan rajin berlatih agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Jika ada saran, kritik, ataupun hal lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.